Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian yang masih terjaga. Di malam yang sunyi ini, saat lampu sudah dipadamkan dan perut mungkin mulai terasa lapar, izinkan aku mengingatkan satu hal. Tidak semua rasa lapar harus segera diisi. Karena ada malam-malam tertentu di mana rasa lapar bisa menjadi undangan. Malam itu jatuh pada Kamis menjelang Jumat, hari ketika orang-orang desa memilih pulang lebih cepat. Jam di dinding rumah menunjukkan 23.47, ketika hujan mulai turun dengan ritme yang tidak wajar. Tidak deras, tidak pula reda. Seolah ada tangan yang sengaja menahan langit agar airnya jatuh pelan, lama, dan membuat siapapun yang masih di luar merasa tidak sendirian. Di pedesaan tempat aku tumbuh, malam bukan sekedar pergantian waktu. Malam adalah wilayah lain. Wilayah yang sejak dulu tidak pernah sepenuhnya milik manusia. Orang-orang tua selalu mengingatkan, kalau perut lapar di tengah malam, jangan buru-buru dicari kenyangnya. Karena tidak semua yang memberi makan berniat membuatmu hidup sampai pagi. Desa kami dikelilingi sawah yang menghitam bila malam turun, dan di sebelah timur ada hutan kecil yang tidak pernah diberi nama. Bukan karena lupa, tapi karena sejak dulu orang-orang sepakat lebih aman menyebutnya dengan lirih saja, yang di sana. Sejak aku kecil, tidak ada satupun orang waras yang masuk ke sana setelah maghrib. Bukan karena binatang buas, melainkan karena yang lebih dulu tinggal di sana tidak pernah benar-benar pergi. Aku tahu semua cerita itu. Aku tumbuh dengan cerita-cerita itu. Dan seperti kebanyakan orang desa, aku menganggapnya hanya pengingat agar tidak sembarangan. Sampai malam itu datang. Hari itu aku pulang lebih lambat dari biasanya. Pekerjaan serabutan di luar desa membuat tubuh lelah dan perut kosong sejak sore. Saat aku sampai di pertigaan jalan tanah dekat sawah, jam di ponselku menunjukkan 00.18. Angin dingin menyusup dari balik jaket tipis, dan hujan masih turun, membuat jalan utama tergenang. Aku tahu ada jalan pintas, jalan tanah sempit yang memotong pinggir hutan. Biasanya aku menghindarinya di malam hari, tapi malam itu, rasa lapar menekan lebih kuat dari rasa takut. Motor kujalankan pelan. Lampunya hanya menerangi beberapa meter ke depan. Kabut turun perlahan, menempel di pepohonan seperti nafas yang tidak terlihat. Dan di sanalah aku mencium bau itu. Bukan bau tanah basah, bukan bau daun gugur, melainkan bau yang terlalu akrab untuk berada di tempat seperti itu. Bau mie ayam. Hangat, gurih, sedikit pedas. Bau yang biasanya hanya muncul di pinggir jalan ramai, di bawah lampu neon, di dekat suara manusia. Tanganku refleks menarik rem, motor berhenti, hujan tetap turun, dan bau itu semakin jelas. Beberapa langkah ke depan, di antara pepohonan yang rapat, terlihat cahaya kuning redup. Bukan terang, bukan gelap. Cahaya yang seperti sengaja disamarkan. Aku turun dari motor, dan saat itulah aku melihatnya. Sebuah gerobak mie ayam tua berdiri sendirian di tanah basah. Rodanya dari kayu, catnya mengelupas, lampu minyak tergantung di samping, berayun pelan tertiup angin. Asap tipis mengepul dari panci hitam, bukan asap tebal, asap yang seolah berusaha tidak menarik perhatian. Di belakang gerobak berdiri seorang laki-laki sepuh, tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang tergerai tanpa diikat. Wajahnya menunduk, tidak menatapku. Aku berdiri kaku, logikaku berteriak untuk pergi, tapi perutku mengeluarkan suara yang lebih keras. "Ise hanget," katanya pelan. Suaranya serak, seperti orang yang terlalu lama berbicara dengan malam. "Yen keluwen, mangan sek." Aku tidak ingat kapan aku duduk, tidak ingat kapan mangkuk itu berada di depanku. Yang kuingat, tanganku gemetar saat menerima semangkuk mie ayam. Kuahnya berwarna merah tua, bukan merah cabai segar, merah yang gelap, seperti darah yang sudah lama mengendap. Ayamnya hitam, berserat kasar, tidak terlihat seperti ayam kampung atau ayam potong,
lebih mirip sesuatu yang dipaksa menyerupai daging. Aroma pedasnya menusuk hidung, bukan pedas yang menggugah selera, pedas yang membuat kepala sedikit pening. Aku menyuap 1 sendok kecil, dan dunia berubah. Pedasnya tidak berhenti di lidah. Ia naik ke kepala, menekan pelipis, membuat pandangan bergetar. Aku mendengar suara lain, bukan hujan, bukan angin, suara mangkuk beradu. Tok, tok, tok. Aku menoleh. Di sekeliling gerobak ada orang-orang duduk melingkar. Padahal sebelumnya tidak ada siapa-siapa. Wajah mereka pucat, mata mereka merah, dan semuanya makan dengan gerakan yang sama, berulang, tanpa henti. Aku ingin berdiri, tapi kakiku terasa berat, seolah tanah menahannya. Penjual tua itu akhirnya mengangkat kepala, dan saat matanya bertemu mataku, aku sadar itu bukan tatapan manusia. "Aja ke susu," katanya. "Ning kene, wong sing wis mangan, ora ana sing cepet bali." Saat itulah aku tahu, aku telah melakukan kesalahan yang tidak bisa ditarik kembali. Dan malam itu baru saja dimulai. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di depan mangkuk itu. Jam, waktu, dan hujan seolah berhenti bekerja sebagaimana mestinya. Yang ada hanya suara sendok yang terus bergerak, dan bunyi mangkuk diketuk pelan, seperti hitungan mundur yang tidak pernah disebutkan angkanya. Tok, tok, tok. Aku mencoba menoleh lagi ke sekeliling. Orang-orang yang duduk melingkar itu kini terlihat lebih jelas. Jumlahnya lebih banyak dari yang pertama kulihat. Ada yang berpakaian lusuh, ada yang mengenakan jaket hujan, ada pula yang masih memakai helm di kepala. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka makan tanpa berhenti. Beberapa dari mereka menatap kosong ke mangkuknya. Beberapa tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah mencapai mata. Aku mengenali salah satu wajah. Seorang pemuda desa sebelah yang kabarnya hilang beberapa bulan lalu. Katanya pergi ke kota, tidak pernah pulang, dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Di sini ia duduk, menyendok mie. Mulutnya bergerak lambat, seperti sedang mengunyah sesuatu yang keras. Aku ingin memanggilnya, tapi suaraku tidak keluar. Penjual tua itu kembali sibuk. Tangannya cekatan, mengambil mie dari panci, menuang kuah merah, menaburkan sesuatu dari toples kecil yang tidak berlabel. Setiap kali ia membuka tutup toples itu, aku mencium bau amis yang tajam. Bukan bau cabai, bukan bawang. Bau yang membuat perutku bergejolak. Aku menahan nafas, mencoba berdiri lagi. Kali ini kakiku bisa bergerak, sedikit. Tapi saat aku berdiri setengah badan, tanganku tersenggol mangkuk. Kuahnya tumpah ke tanah, dan tanah itu mendesis. Seperti disiram air panas. Asap tipis naik dari permukaan tanah. Bau besi menyengat hidungku. Semua sendok berhenti bergerak. Tok, tok, tok. Bunyi mangkuk diketuk terdengar lebih keras. Semua kepala menoleh ke arahku. Gerakannya serempak, tidak berburu-buru, tidak pula lambat. Mata mereka merah, lebih merah dari sebelumnya. Penjual tua itu berhenti. Dia menatap tanah yang terkena kuah, lalu menatapku. "Yen wes njupo," katanya pelan, "aja dibuang." Aku gemetar. Nyuwun sewu." Suaraku keluar patah-patah. Aku orang ngerti." Ia tersenyum tipis. Senyum yang membuat kulit wajahnya tertarik aneh. "Kabeh sing tekan kene," katanya. "Tekan merko ngerti utawa orang ngerti. Asile podo." Tangannya menggapai mangkukku. Ia mengisinya kembali. Kali ini lebih penuh. "Rampung no," katanya. "Nek turung rampung, ora iso lungo." Aku menatap mangkuk itu. Miminya bergerak pelan. Bukan seperti ditiup angin, melainkan seperti hidup. Aku mundur 1 langkah. Dan saat itulah aku mendengar suara dari arah hutan.
Suara langkah kaki. Cepat, tergesa. Seseorang datang. "Pak!" Terdengar suara terengah-engah. "Pak, tunggu!" Aku mengenali suara itu. Suara yang sering terdengar saat rapat warga. Suara yang tegas, tapi selalu berusaha terdengar ramah. "Pak RT." Ia muncul dari balik pepohonan. Jas hujannya masih basah. Wajahnya cemas. Matanya langsung tertuju padaku. "Kamu ngapain di sini? Sudah malam." Kalimatnya terputus. Ia mencium bau itu. Bau mie ayam. Ekspresinya berubah dari cemas menjadi bingung. Lalu lapar. "Ada yang jualan?" katanya pelan. "Loh, kok ada gerobak?" Aku ingin berteriak, ingin memperingatkannya, tapi mulutku seperti terkunci. Penjual tua itu menyambutnya dengan gerakan yang sama. Tidak terkejut, tidak heran. "Ise anget," katanya. Pak RT menelan ludah. Tangannya meremas perut. "Saya belum makan sejak sore," katanya seperti bicara pada dirinya sendiri. "Cuma sebentar." Ia duduk. Aku melihat bagaimana kursi itu seolah muncul begitu saja, seperti sudah menunggu. Pak RT menerima mangkuk, menghirup aromanya, dan tersenyum. Wah, pedasnya kelihatan mantap. Ia menyuap. 1 sendok, 2 sendok. Wajahnya memerah, bukan karena kepedasan biasa, melainkan seperti darah naik ke permukaan kulit. Enak, hangat. Atu melihat tangannya mulai bergetar, sendoknya beradu dengan mangkuk. Tok, tok, tok. Aku mundur lagi, kakiku kali ini bergerak lebih bebas. Penjual tua itu menatapku, tatapannya berat. "Kue turung rampung," katanya. Aku berlari, aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai ke motor. Aku tidak ingat bagaimana aku menyalakan mesin. Yang kuingat hanya satu hal. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat Pak RT masih duduk, menyendok mie. Mulutnya tersenyum. Matanya tidak berkedip. Dan di belakangnya, orang lain ikut tersenyum. Motor melaju di jalan tanah. Hujan makin deras. Kabut menutup pandangan. Aku tidak berhenti sampai rumah. Malam itu aku muntah berkali-kali. Badanku panas, kepalaku seperti ditekan dari dalam. Dan setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar suara itu lagi. Tok, tok, tok. Sementara di kejauhan, di tengah hutan yang tidak pernah disebut namanya, sebuah gerobak tetap menyala, menunggu. Aku tiba di rumah menjelang pukul 2.11. Hujan masih turun, tapi suara motor yang kupacu tadi seolah lenyap begitu saja. Begitu pintuku tutup, tubuhku langsung ambruk ke lantai. Perutku melilit, kepalaku berdenyut, dan dari tenggorokan keluar cairan merah kehitaman. Bau amisnya menusuk seperti besi berkarat. Aku tidak ingat siapa yang pertama kali membangunkanku. Yang kuingat, saat mataku terbuka, lampu minyak sudah menyala di sudut rumah. Ibu duduk sambil memegang kain basah. Wajahnya pucat. "Kamu dari mana jam segini?" Suaranya bergetar. "Kok badanmu panas dingin begini?" Aku ingin menjawab, tapi setiap kali aku membuka mulut, yang keluar hanya napas berat dan rasa pedas di lidah. Subuh itu, aku tidak bangun. Azan terdengar seperti dari tempat yang sangat jauh. Dan untuk pertama kalinya sejak aku dewasa, aku tidak ikut ke musola. Siang hari, tubuhku sedikit lebih ringan. Tapi setiap aku menutup mata, aku melihat kuah merah tumpah ke tanah, mendesis, bergerak. Dan di sela-sela tidurku, aku mendengar suara mangkuk diketuk. Tok, tok, tok. Sore itu kabar menyebar. Pak RT belum pulang. Awalnya orang mengira beliau menginap di pos ronda, tapi menjelang maghrib, istrinya mulai mondar-mandir. Teleponnya tidak aktif, jaket hujannya tidak ada di rumah. Beberapa warga mulai mencari. Aku ingin ikut, tapi setiap aku berdiri, lututku lemas.
Malam turun, langit kembali mendung, dan tepat saat azan Isya selesai, aku mendengar ketukan di pintu. Bukan ketukan manusia, pelan, berjarak, seperti irama yang salah. Aku membuka pintu. Pak RT berdiri di depan rumahku. Jas hujannya masih basah, wajahnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya terlalu lebar. "Maaf ganggu," katanya. "Saya cuma mau tanya, kamu semalam lewat hutan ya?" Darahku seperti berhenti mengalir. "Iya Pak," jawabku lirih. Ia mengangguk pelan, lalu menghirup udara di depan rumah tuh. "Baunya masih ada," katanya. "Hangat." Aku mundur selangkah. "Bapak sudah makan?" tanyaku tanpa sadar. Pak RT tertawa kecil, tapi tawanya tidak berakhir, seolah ada yang tersangkut di tenggorokannya. "Makan," katanya akhirnya, dan rasanya nggak pernah cukup. Ia menatap perutnya sendiri, tangannya mengusap pelan seperti orang menenangkan sesuatu di dalam tubuhnya. "Ada suara," katanya, "kalau malam, minta diisi lagi." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Pak RT melangkah mundur. Sebelum pergi, ia berkata pelan, "Kalau kamu dengar suara mangkuk, jangan buka pintunya." Ia berjalan pergi ke arah rumahnya. Langkahnya pelan, terlalu pelan. Malam itu, aku tidak tidur. Sekitar pukul 00.34, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Bukan dari dapur, bukan dari depan rumah, melainkan dari perutku sendiri. Aku meringkuk di kasur, menahan muntah. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang membuat napasku berhenti. Aku lapar. Bukan lapar biasa, lapar yang sama seperti yang kurasakan di depan gerobak itu. Dan di kejauhan, dari arah hutan, bau mie ayam kembali muncul. Lebih kuat, lebih dekat. Malam-malam setelah itu tidak pernah benar-benar gelap. Bukan karena lampu, melainkan karena rasa was-was yang menggantung. Seperti mata yang terus terbuka meski kita menutup kelopak. Hari Jumat, hujan turun lagi sejak sore. Bukan hujan deras, melainkan hujan kecil yang panjang. Seakan langit sedang menahan sesuatu agar tidak jatuh sekaligus. Aku tidak keluar rumah. Perutku melilit sejak siang. Setiap nasi yang masuk terasa hambar. Setiap minum air, lidahku justru terasa semakin pedas. Menjelang maghrib, bau itu muncul lagi. Tipis, hangat, menyelinap dari sela-sela angin. Bukan dari hutan, melainkan dari arah jalan desa. Aku membuka jendela sedikit. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Di ujung gang, tepat di bawah pohon tua dekat pos ronda, ada cahaya kuning redup. Lampu minyak gerobak itu. Rodanya berderit pelan meski tidak bergerak. Asap tipis naik dari panci, dan di sekitarnya tidak ada satupun orang. Aku menutup jendela. Jantungku berdegup keras. Tak lama kemudian, aku mendengar langkah kaki di luar. Beberapa orang berhenti. Suara percakapan pelan terdengar. "Loh, ada yang jualan malam-malam begini? Bau apaan ini? Kok enak?" Aku menutup telinga. Tapi suara-suara itu menembus. Sendok beradu mangkuk. Tok, tok, tok. Aku tahu. Desa sudah mulai terjerat. Pagi harinya, Pak RT mengumumkan ronda malam diperketat. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya cekung, dan di sela-sela bicara, ia sering menelan ludah. "Kalau lihat gerobak itu," katanya, "jangan ada yang mendekat." Warga saling pandang. "Gerobak apa, Pak?" tanya seseorang. Pak RT terdiam lama, lalu tersenyum. "Ah, nggak ada," katanya. "Mungkin cuma perasaan saya," tapi aku melihat tangannya gemetar. Malam Jumat Kliwon, Kiai Sepuh desa datang. Beliau jarang keluar rumah sejak sakit lama, tapi malam itu, beliau datang dengan langkah berat. Begitu menginjakkan kaki di balai desa, beliau langsung berhenti. "Hawane salah," katanya pelan. Wis melebu pagar, lampu-lampu dimatikan. Hanya satu lampu minyak dinyalakan. Warga duduk melingkar. Aku ikut di sudut, menahan perut yang kembali melilit. Kiai itu membaca doa panjang.
Bahasanya campur antara Arab dan Jawa lama. Beberapa warga mulai berkeringat dingin, beberapa menunduk sambil gemetar. Dan di tengah doa itu, bau mie ayam muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Seseorang muntah, yang lain menutup hidung, tapi bau itu tidak hilang. Sing wis mangan, durung rampung, semua mata tertuji padaku. Aku menunduk, tubuhku bergetar. Pak RT berdiri. Bukan cuma dia, katanya tiba-tiba. Saya juga. Suasana membeku. Pak RT membuka kancing bajunya, dan di perutnya terlihat bekas merah kehitaman, seperti bekas luka lama yang bergerak pelan. Ada yang hidup, katanya lirih. Kalau malam, dia minta diisi. Kiai itu menutup mata. Nafasnya berat. Warung iku, ora adol pangan. Iku ngikit janji. Angin berhembus kencang. Lampu minyak bergoyang. Dan dari luar balai desa, terdengar suara roda kayu diseret. Krik, krik, tok, tok, tok. Semua orang diam. Di luar, di tengah hujan dan kabut, gerobak itu kembali datang. Kali ini, tanpa didorong siapapun. Tidak ada yang berani bergerak saat suara roda kayu itu berhenti tepat di depan balai desa. Hujan turun lebih rapat, kabut menutup pandangan, dan bau mie ayam kini begitu kuat hingga rasanya seperti memenuhi paru-paru. Lampu minyak di tengah balai bergoyang hebat. Bayangan orang-orang di dinding bergerak tidak wajar, memanjang dan memendek seperti ditarik sesuatu dari luar. Kiai sepuh berdiri perlahan. Tongkat kayunya menghentak lantai 1 kali. Wes tekan watese, katanya lirih. Saiki kudu ono sing nutup. Pintu balai terbuka dengan sendirinya. Gerobak itu terlihat jelas sekarang. Lebih dekat, lebih besar dari sebelumnya. Pancinya ada 3, semua mengepul. Di belakangnya, penjual tua berdiri menunduk. Rambut putihnya basah oleh hujan. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat. Isih akeh sing keluwen, katanya pelan. Sakabien nganti saiki. Beberapa warga mundur. Ada yang menangis. Ada yang memegangi perutnya sendiri, seolah baru sadar sesuatu sedang bergerak di dalam sana. Kiai sepuh melangkah ke depan. Kene dudu panggonanmu, katanya tegas. Janji wes kakean. Penjual tua tertawa pelan. Suara tawanya seperti sendok yang digesek ke mangkuk. Janji ora tahu dipakso, katanya. Sing mangan, sing milih. Pak RT maju 1 langkah. Wajahnya pucat. Keringat bercucuran meski hujan turun. Aku yang tanggung jawab, katanya. Saya yang jaga desa ini. Kiai menoleh cepat. Jangan, katanya pendek. Tapi Pak RT tetap melangkah. Ia berdiri tepat di depan gerobak. Bau mie ayam menyelubunginya. Tangannya gemetar hebat. Apa yang kamu mau? Katanya pada penjual tua. Penjual itu mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas. Wajah itu tidak satu, seperti disusun dari banyak wajah lama. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang wajahnya mirip orang-orang desa yang sudah lama tidak terlihat. Sing mangan ora tahu rampung, katanya. Nanging sing urip isih isok milih. Kiai mengeluarkan kain putih dari balik jubahnya. Kain itu dibentangkan di tanah. Di atasnya, ia meletakkan air, garam, dan daun-daunan. Doa dibaca, pelan, panjang, berat. Angin berhenti, hujan seperti digantung di udara. Dan di tengah doa itu, aku merasakan perutku kembali melilit. Lapar itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Aku menutup mata, menggigit bibir, menahan diri. Di depan, Pak RT menjerit tertahan. Ia jatuh berlutut. Dari perutnya, terdengar suara pelan. Tok, tok, tok. Kiai menghentakkan tongkatnya. Saiki, teriaknya.
Aku muntah. Cairan merah gelap keluar. Bau amis menyebar. Di lantai, cairan itu bergerak sebentar, lalu diam. Pak LT abruk. Napasnya tersengal, tapi masih hidup. Gerobak itu bergetar hebat. Roda kayunya berderit keras. Lampu minyak berkedip, lalu padam. Saat cahaya kembali dari senter warga, gerobak itu sudah tidak ada. Penjual tua lenyap. Hutan kembali sunyi. Pak RT dibawa pulang. Ia selamat. Tapi sejak malam itu, ia tidak pernah ronda lagi. Tidak pernah keluar malam. Dan setiap maghrib, ia selalu mengunci pintu rapat-rapat. Desa kembali tenang. Warung-warung tutup lebih awal. Tidak ada yang berani keluar setelah Isya. Tapi Kiai Sepuh berkata pelan padaku sebelum pulang. Singkui ora diusir, mung diparingi dalan ado. Aku bertanya, kalau ada yang lapar lagi? Ia menatapku lama. Lapar iku dudu salah, nanging nuruti lapar ing waktu sing salah, iku undangan. Sekarang aku hidup seperti biasa, tapi setiap Kamis malam menjelang Jumat, saat hujan turun pelan dan perut kosong, aku masih mencium bau mie ayam hangat dari kejauhan. Dan aku tahu, gerobak itu tidak pergi. Ia hanya menunggu orang yang lupa bahwa tidak semua yang mengenyangkan ingin melihat kita pulang dengan selamat.